Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini untuk trial class Matematika 1A ini, kita akan membahas mengenai materi sistem koordinat Kartesian, kemudian juga cara menggambar grafik, dan terakhir kita akan membahas mengenai fungsi, dan bagaimana kita mengubah atau mengotak-ngatik fungsi. Teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan dahului dengan sistem koordinat Kartesian. Apa sih yang dimaksud dengan sistem koordinat Kartesian sendiri? Seperti yang teman-teman pastinya udah tahu, bahwa sistem koordinat ini menyatakan posisi. Sistem yang menyatakan posisi dalam dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Di mana untuk sumbu X sendiri yang kita kenal sebagai apsis, sementara untuk sumbu Y yang biasa kita kenal sebagai ordinat. Nah, kalau di sistem koordinat Kartesian, kita juga akan mengenal yang namanya jarak antara dua titik. Nah, jarak antara dua titik, seperti yang teman-teman tahu, bisa kita cari dengan menggunakan rumus dari Pythagoras ya teman-teman. Jadi kita misalkan ada dua titik di sistem koordinat Kartesian dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan ada titik 1 di sini dengan sumbu X-nya, absisnya adalah X1 dan ordinatnya adalah Y1. Sedangkan untuk titik kedua ada di sini, ada di X2 dan juga di ordinat Y2. Nah, bagaimana cara menentukan jarak antara kedua titik ini? Seperti yang teman-teman udah tahu, kalau jarak antara kedua titik ini bisa kita tentukan dengan menggunakan Pythagoras ya teman-teman. Jadi berapakah ini? Nah, misalkan dengan R. Berapakah R? Ini kita gunakan rumus dari Pythagoras, yaitu X2 minus X1 dikuadratkan ditambah Y2 minus Y1 dikuadratkan juga. Nah, ini untuk mencari jarak antara dua titik. Jadi sebenarnya rumus ini adalah penggunaan Pythagoras ya teman-teman. Jadi bukan tiba-tiba rumus ini jadi, tapi ada dari Pythagoras. Teman-teman bisa lihat kalau di sini menggunakan jarak ini X2 X1 dipythagoraskan dengan jarak Y2 Y1 yang menyebabkan adanya jarak R. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya titik tengah dari dua titik. Misalkan titiknya yang sama ya. Bagaimana cara kita mencari titik tengah dari kedua titik tersebut? Nah, cara kita mencari titik tengahnya dari kedua titik tersebut adalah dengan mencari nilai setengah dari masing-masing penjumlahan pada tiap sumbunya. Jadi untuk titik tengah, kita akan jumlahkan teman-teman. Jadi untuk titik tengah pada sistem yang tadi, kita bisa hitung dengan cara setengah dari X1 ditambah X2, setengah Y1 tambah Y2. Nah, ini adalah rumus untuk mencari titik tengah dari posisi kedua titik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal persamaan garis. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa persamaan garis ini biasa dalam bentuk persamaan linear. Persamaan garis linear yang teman-teman kenal sebagai rumus Y sama dengan MX plus C biasanya. Ini adalah untuk persamaan garis. Dan arti dari masing-masing ini adalah kita menggunakan M di sini. M ini yang kita kenal sebagai gradien. Sebenarnya apa sih gradien itu? Gradien itu adalah perubahan ketinggian pada sumbu Y terhadap perubahan di sumbu X-nya. Jadi gradien ini adalah seberapa berubahnya si Y terhadap perubahan yang terjadi di sumbu X-nya. Nah, kalau digambarkan, misalkan kita punya persamaan garis seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan gradien adalah seberapa cepat ini bertambah ketinggiannya pada suatu perubahan X tertentu. Dan misalkan di sini X1 dan di sini X2, ketinggian Y1 dan ini ketinggian Y2. Nah, yang dimaksud dengan gradien tadi adalah seberapa cepat dari perubahan si X ini, delta X-nya, delta Y-nya, terhadap perubahan dari delta X. Nah, jadi semakin besar nilai gradien, semakin cepat dia naik.
maka grafiknya akan semakin curam. Semakin curam. Sedangkan semakin kecil nilai gradien, ini grafiknya semakin landai. Nah, ini yang dinilai gradiennya, ini adalah mutlaknya teman-teman. Jadi semakin nilai mutlaknya besar, ini semakin curam. Jadi kalau misalkan nanti ternyata gradiennya ketemunya minus, berarti kan grafiknya turun. Tapi nilai mutlaknya yang menentukan. Apabila mutlaknya semakin besar, maka dia akan lebih curam. Kan yang ini. Jadi grafik yang sebelah sini nih, yang warna merah, ini akan lebih curam dibandingkan dengan grafik yang warna biru. Artinya, mutlak gradien pada grafik merah ini akan jauh lebih besar dibandingkan mutlak gradien dari grafik yang warna biru. Ada persamaan garisnya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, bagaimana cara menentukan persamaan garis dari yang kita diberikan 2 titik. Misalkan teman-teman diberikan 2 titik. 2 titik, dan kita diminta untuk menentukan persamaan garisnya. Berarti kita tinggal gunakan persamaan yaitu Y minus Y1 sama dengan M kali X minus X1. Nah, M ini tadi kan adalah gradien perubahan ketinggian pada sumbu Y terhadap perubahan di sumbu X-nya. Artinya, M bisa kita rumuskan sebagai M sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Sehingga M di sini bisa kita substitusikan masuk ke dalam persamaan tadi. Sehingga menjadi Y minus Y1 dan Y2 minus Y1 per X2 minus X1 kali X minus X1 sehingga jadi Y min Y1 per Y2 minus Y1 sama dengan X minus X1 dan per X2 minus X1. Dan ini adalah persamaan yang teman-teman pastinya sudah kenal di SMA. Nah, asal dari persamaan ini adalah memasukkan nilai gradien ini di persamaan garis yang awal tadi, Y sama dengan X plus Y. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan dari garis, baik sejajar maupun tegak lurus. Jadi ketentuan khususnya, pada garis yang sejajar, dia akan memiliki nilai gradiennya sama. Nah, sedangkan kalau garisnya saling tegak lurus, ini dia akan memiliki nilai gradien satunya, gradien garis pertama, status M1, dikali gradien garis kedua sama dengan min 1. Nah, ini memenuhi untuk garis tegak lurus. Jadi teman-teman bisa melihat kalau garisnya saling sejajar, dia kemiringannya sama teman-teman. Kan ada 2 garis. Walaupun persamaannya berbeda, tapi yang kita bisa lihat di sini adalah kemiringannya itu selalu sama. Di setiap perubahan X yang sama, perubahan Y-nya juga sama. Tapi kalau misalkan garisnya saling tegak lurus, kita akan melihat bahwa perubahan gradiennya adalah sebesar minus 1 per dari gradien yang pertama. Karena dia dibalik, teman-teman. Seperti dibalik. Nah, seperti itu untuk perbedaan garis sejajar dan garis tegak lurus. Selanjutnya kita akan mengenal persamaan lingkaran. Seperti yang teman-teman lihat. Persamaan lingkaran yang umumnya adalah X minus A kuadrat plus Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan umumnya. Nah, kita bisa mengenal ada yang namanya titik pusat dari lingkaran tersebut. Titik pusat yaitu adalah A, B. Dan kita punya jari-jari yaitu adalah R. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana jika kita diberikan persamaan yang bukan bentuknya sebagai persamaan umum. Nah, misalkan X kuadrat tambah 2X tambah Y kuadrat tambah 5Y
minus 7 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya bukan dalam persamaan umumnya. Dan kita tidak bisa secara langsung menentukan berapa nilai A, B, dan R-nya. Kalau teman-teman mungkin dulu ada trik cepatnya, kalau persamaan seperti ini, teman tinggal cari titik pusatnya dengan setengah, dikali dengan yang depannya si X, dan koma setengah kali depannya si Y. Nah, ini kan trik cepatnya ya. Tapi gimana kita bisa sampai pada menentukan A dan B dari sini? Bisa kita dapatkan rumus ini. Nah, sebenarnya cara yang kita lakukan di sini adalah cara melengkapkan kuadrat. Jadi kalau teman-teman masih bingung dan juga kadang nebak-nebak ini X minus berapa, X plus berapa, terus dikuadratkan, terus kemudian R-nya jadi berapa, ini kan masih nebak-nebak ya teman-teman. Tapi ada cara yang efisien untuk teman-teman dapat membuat persamaan yang rumit ini menjadi persamaan umumnya. Caranya adalah dengan melengkapkan kuadrat. Kita kan coba caranya. X kuadrat tambah 2X tambah Y kuadrat tambah 5Y minus 7 sama dengan 0. Nah, caranya adalah teman-teman kita buatkan dalam persamaan umumnya. X kuadrat tambah ditambah dengan Y sesuatu dikuadratkan. Nah, sekarang caranya adalah kita menghitung nilai setengah dari yang ada di depan X ini, teman-teman. Setengahnya berarti 1. Berarti kita jumlahkan dengan 1. X tambah 1 kuadrat. Nah, sekarang kita hitung, teman-teman. Kalau X tambah 1 kuadrat, hitungan hasilnya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1. Sedangkan kita cuma punya X kuadrat tambah 2X. Artinya, kita agar ini menjadi sama dengan yang di atas, kita harus kurangkan dengan 1. Kemudian kita tambahkan dengan Y ditambahkan dengan setengahnya, yaitu setengahnya adalah 5/2. Kemudian kita masukkan lagi, kita coba Y tambah 5/2 dikuadratkan adalah Y kuadrat tambah 5Y ditambah 25/4. Dan kita tidak punya 25/4 di sini. Berarti kita kurangkan dengan 25/4. Dan kita kurangkan dengan 7 sama dengan 0. Lalu kita buat seluruh angka-angkanya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya X tambah 1 kuadrat tambah Y plus 5/2 kuadrat. Kemudian kita pindahkan seluruh angkanya ke kanan. Berarti jadinya 8 ditambah 25/4. Atau bisa kita hitung menjadi tambah 1 kuadrat tambah Y tambah 5/2 kuadrat sama dengan 32/4 tambah 25/4 sama dengan 57/4. Nah, artinya kita dapatkan nih teman-teman, nilai A-nya adalah minus 1, B-nya adalah minus 5/2, dan R-nya adalah akar 57/4. Nah, begitu cara yang teman-teman bisa lakukan, sehingga mengkonversi persamaan yang tadinya bukan dalam bentuk persamaan umum, teman-teman tinggal melengkapkan kuadratnya, dan teman-teman akan dapatkan persamaan akhir yang berupa persamaan dari lingkarannya sendiri. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama nih teman-teman. Teman-teman boleh sambil ngerjain juga dan ketik jawabannya di kolom chat kalau udah ketemu. Oke, soal pertama. Misal, L1 adalah garis dengan persamaan 2X minus 5Y sama dengan 1. Dan L2 adalah garis yang melalui titik P, yaitu min 1,11 dan tegak lurus dengan L1. Tentukan persamaan garis L2-nya. Nah, berarti kita tentukan dulu nih teman-teman. Kalau kita diberikan data, L1 itu garisnya persamaannya 2X minus 5Y sama dengan 1. Dan L2 melalui titik minus 1,11. Dan dia juga tegak lurus terhadap L1. Nah, kata kunci yang kita pakai di sini adalah dia saling tegak lurus dan dia melalui titik ini. Berarti teman-teman kita tahu kalau pada garis yang saling tegak lurus,
Itu gradien 1 dikali gradien garis kedua. Itu adalah minus 1 nilainya. Berarti kita cari dulu untuk gradien garis pertamanya berapa. Kita buat dalam bentuk persamaan Y sama dengan mx plus C. Nah, artinya kita pindahkan dari 2x minus 5Y sama dengan 1, kita ubah jadi minus 5Y sama dengan 1 minus 2x. Dan Y-nya adalah minus 1 per 5 tambah 2 per 5. Dan artinya gradiennya adalah yang berada di depan X ini. M-nya adalah 2 per 5. Sekarang kita cari untuk gradien keduanya. Gradien garis keduanya, yaitu minus 1 dibagi 2 per 5. Artinya minus 5 per 2. Nah, ini adalah gradien garis keduanya. Dan kita diminta untuk menentukan persamaan garis dari L2. Artinya kita tinggal masukkan ke rumus Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Atau teman-teman dulu kenal sebagai 0 dan X0 itu sama aja ya teman-teman. Ini hanya notasi aja. Nah, berarti kita masukkan, karena kita sudah punya M dan kita sudah punya titiknya. Berarti kita masukkan Y minus 11 sama dengan minus 5 per 2 dikali X minus minus 1. Yang kita bisa ubah menjadi 2Y minus 22 sama dengan minus 5X minus 5. Artinya, kita bisa pindah luaskan semuanya. 2Y tambah 5X minus 17 sama dengan 0. Jadi persamaan garis L2-nya adalah ini. Sekarang kita diminta untuk menentukan titik potong antara garis L1 dan garis L2. Seperti yang teman-teman udah biasa pakai di SMA, kalau di garis L1 dan L2, artinya apa? Kalau dia berpotongan dengan L2, artinya titik X dan Y-nya akan sama. Sama antara baik menggunakan L1 ataupun menggunakan rumus L2. Artinya kita bisa gunakan dua persamaan garisnya. Yang garis pertama ini adalah 2x minus 5y sama dengan 1. Sementara untuk garis kedua, persamaannya adalah 2y tambah 5x minus 17 sama dengan 0. Dan kita bisa gunakan substitusi ataupun bisa gunakan pengurangan ya teman-teman. Eliminasi. Jadi kita kalikan yang ini dengan 5, ini kita kalikan dengan 2. Kita dapatkan 10x minus 25y sama dengan 5, dan 4y tambah 10x minus, kita pindahkan ke kanannya teman-teman jadi positif 17, berarti jadi sama dengan 30. Dan ini kita kurangkan. Jadi kita dapatkan minus 29y sama dengan minus 29. Dan y-nya sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai x-nya. Nilai x-nya berarti kita masukkan ke salah satu persamaannya. Kita masukkan nilai y-nya 2x minus 5 dikali 1 sama dengan 1. Berarti 2x sama dengan 1 tambah 5. 2x-nya sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. Nah, berarti kita dapatkan titik potongnya. Titik potongnya adalah 3,1. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, kita diminta untuk menentukan jarak antara titik P ke garis L1. Nah, jarak antara titik P ke garis L1 adalah jarak ke titik potongnya, teman-teman. Kalau teman-teman bayangkan, di sini ada grafik. Ini L1, dan karena dia harus tegak lurus, berarti seperti ini, L2. Dan kita diberikan titik P. P-nya di sini, teman-teman. Tadi, minus 1,11. 1,11. Ini titik P. Dan kita diminta untuk menentukan jarak terhadap L1-nya. Nah, jarak terdekat adalah jarak yang membuat dia memiliki sudut 90 derajat terhadap garis L1-nya. Artinya tidak lain adalah jarak titik P terhadap jarak titik potongnya, yaitu 3,1. Dan kita tinggal cari jaraknya menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus Pythagoras ya teman-teman. Berarti kita gunakan, karena di sini ada dua titik dari minus 1,11 ke 3,1, kita gunakan x2 minus x1 kuadrat tambah y2 minus y1 dikuadratkan. Artinya sama dengan
X kita ambil yang ini yang sebagai titik kedua, sebagai titik pertama. Berarti 3 minus minus 1 kuadrat ditambah dengan Y2-nya. Y2-nya 1 minus 11 kuadrat. Jadi kita dapatkan 4 kuadrat ditambah minus 10 kuadrat. Artinya, untuk jaraknya adalah akar dari 16 ditambah 100. Ini adalah akar dari 116. Inilah jarak antara titik P terhadap garis L1, yaitu jarak terhadap titik P. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu sketsa grafik. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini masih kurang familiar sama sketsa grafik, nggak apa-apa, kita akan bahas secara mendetail, teman-teman. Kita akan mulai dulu dari grafik persamaan linear. Grafik persamaan linear itu grafiknya berbentuk sebagai garis lurus, teman-teman. Ini grafik persamaan yang paling sederhana. Kita akan buat grafik Y sama dengan X. Nah, sebenarnya grafik persamaan linear ini adalah Y sama dengan KX ditambah sesuatu. Kita misalkan di sini dengan Z misalkan. Nah, ini adalah grafik persamaan linearnya. Dan K tadi, seperti kita udah tahu, ini adalah gradiennya. Jadi semakin besar nilai K semakin besar, grafiknya semakin curam. Sementara K semakin kecil, grafiknya melandai. Dan ini adalah grafik untuk persamaan linear. Selanjutnya, kita akan melihat kalau grafiknya dalam berupa persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat paling sederhana, ini adalah Y sama dengan X tadi. Nah, grafik persamaan kuadrat yang paling sederhana adalah Y sama dengan X kuadrat. Grafiknya melengkung seperti ini dan bertemu di 0,0. Ini adalah grafik persamaan kuadrat. Jadi kita akan melihat kalau dia berupa grafik akar. Nah, kalau grafik akar, dia akan berupa grafik seperti ini. Nah, ini adalah untuk grafik dari akar, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau misalkan kita diminta untuk menentukan grafik yang posisinya tidak berada pada titik 0,0. Jadi grafiknya geser ke kanan ke kiri ataupun atas bawah. Nah, ini yang kita namakan dengan manipulasi dari grafik sendiri. Nah, kita misalkan kita punya fungsi awal Y sama dengan X. Nah, ini kan grafiknya seperti ini ya, teman. Ini Y sama dengan X, dia bertemu di 0,0, kemudian dia bertemu di 1,1. Nah, sedangkan bagaimana kalau kita ubah grafiknya Y sama dengan X minus A? Artinya, pembuat nolnya sekarang berubah. Jadi pembuat nolnya itu berubah. Tadinya pembuat nolnya adalah X sama dengan 0, sekarang yang membuat fungsi ini sama dengan 0 adalah X minus A sama dengan 0. Artinya dia akan 0 di X sama dengan A. Nah, artinya dia akan bergeser ke kanan sejauh A, teman-teman. Ini berarti Y sama dengan X minus A. Sedangkan kalau positif bagaimana? Kalau misalkan dia positif, Y sama dengan X plus A. Nah, dia pembuat nolnya sekarang adalah X plus A sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus A yang membuat si fungsi ini menjadi 0. Artinya kita geser grafiknya ke arah kiri. Dengan grafik Y sama dengan X plus A. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kalau misalkan kita ubah X-nya dengan mengurangi, kita sebenarnya menggeser ke kanan grafiknya. Sedangkan kalau kita misalkan tambah dengan sesuatu di X-nya, itu artinya kita menggeser grafiknya ke arah kiri. Nah, ini berlaku juga sama dengan misalkan kita menjumlahkan untuk nilai Y-nya. Tadi kita punya Y sama dengan X dengan grafik seperti ini.
Ini Y sama dengan X. Apa jadinya kalau kita misalkan, teman-teman, kita misalkan dengan, sebentar ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini sama aja teman-teman dengan sebelumnya. Tapi kalau ini kita akan melihat contoh soal misalkan kita ubah dari Y sama dengan X minus A, terus kita tambahkan dengan 5. Nah, ini kan teman-teman artinya kita menambahkan sesuatu. Sebenarnya teman-teman bisa melihat dari sudut pandang sebagai sumbu X atau sebagai sumbu Y. Kalau misalkan teman-teman lihat sebagai sumbu X, artinya tinggal kita geser secara kanan-kiri. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat sebagai sumbu Y, kita tinggal naik turunkan grafiknya. Nah, kita akan coba sekarang, kalau misalkan kita tinjau dari sumbu Y-nya. Kalau misalkan Y sama dengan X tadi, kita ubah menjadi Y sama dengan X minus A. Sebenarnya tidak lain kita adalah menurunkan si fungsinya, teman-teman. Jadi yang tadinya Y sama dengan 0, dibentuk oleh X sama dengan 0, kita turunkan fungsinya sejauh A, teman-teman. Jadi minus A. Jadi kita ubah di sini menjadi minus A. Nah, ini kan sama aja ya teman-teman dengan yang tadi. Oh, namun teman-teman akan mengalami perbedaan saat menemui grafik pada grafik kuadrat ataupun grafik-grafik lainnya. Contohnya nih teman-teman, kita misalkan contoh grafik Y sama dengan X kuadrat, kita ingin buat sekarang grafiknya menjadi Y sama dengan X minus A kuadrat ditambah dengan 5. Nah, bagaimana cara membuat grafik ini? Pertama-tama kita buat dulu grafik standarnya, grafik paling basicnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat berbentuk seperti ini. Dia bertemu di titik 0. Sekarang kita ubah nilai X-nya dengan meminuskan dengan sesuatu. Seperti yang kita udah lihat tadi, kalau kita minusin dengan sesuatu, artinya tidak lain kita menggeser grafiknya ke kanan sejauh nilai minusnya. Artinya kita geser grafiknya ke kanan sejauh A, teman-teman. Ini adalah grafik Y sama dengan X minus A kuadrat. Sekarang kalau kita mau tambahkan dengan 5, berarti artinya kita tidak lain adalah menaikkan si fungsinya, teman-teman. Menaikkan si fungsinya sejauh 5. Berarti kita naikkan dari yang tadinya di titik A,0, sekarang kita akan naikkan menjadi A,5. Grafiknya akan bertemu di sini. Di sini adalah A,5. Jadi ini adalah grafik untuk Y sama dengan X minus A kuadrat plus 5. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau kita manipulasi X-nya, kita sebenarnya menggeser ke kanan dan kiri. Tapi kalau kita manipulasi selain nilai X-nya, itu artinya kita menggeser si grafiknya naik ataupun turun. Nah, itulah yang dinamakan dengan menggambar grafik. Dan grafik-grafik ini adalah bentuk dari fungsi, teman-teman. Fungsi sendiri adalah pemetaan, teman-teman. Pemetaan nilai dari himpunan bilangan ke himpunan bilangan lainnya. Jadi kita memetakan bilangan-bilangan yang ada dalam satu himpunan ke dalam himpunan lainnya. Pada kasus yang di atas ini, kita memetakan dari himpunan bilangan pada sumbu X-nya, kita petakan dalam bilangan dalam sumbu Y-nya. Dan dalam fungsi sendiri, kita kenal ada istilah yaitu domain dan juga range. Nah, domain ini adalah daerah asal. Daerah asal ini adalah di mana daerah di mana fungsi ini terdefinisi. Nah, emang fungsinya bisa nggak terdefinisi ya, Kak? Iya, teman-teman. Jadi kalau di fungsi itu bisa ada kasus di mana dia tidak dapat terdefinisi. Contohnya seperti Y sama dengan akar X. Nah, kita akan melihat di mana domain dari Y sama dengan akar X.
Domainnya adalah di mana saja nilai X-nya sehingga membuat fungsi Y itu dapat kita tentukan nilainya. Nah, kalau kita masukkan nilai X-nya positif atau sama dengan 0, dia akan selalu terdefinisi. Nah, tapi kalau kita masukkan nilai X-nya kurang dari 0, nah, coba teman-teman bayangkan berapa dari akar minus sesuatu. Sepanjang yang teman-teman tahu, ini nggak ada jawabannya. Kecuali nanti teman-teman akan belajar dengan bilangan imajiner. Tapi itu untuk nanti ya teman-teman. Tapi untuk sekarang di Matematika 1A untuk semester 1, teman-teman akan belum pakai bilangan imajiner. Jadi, sejauh ini, fungsi Y sama dengan akar X tidak dapat terdefinisi jika X-nya kurang dari 0. Makanya, kita hanya bisa mendefinisikan daerah asalnya atau domainnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Nah, selain dari akar X, kita juga akan menjumpai bilangan pecahan, teman-teman. Fungsi berupa fungsi pecahan. Dan pada fungsi pecahan, kalau kita masukkan nilai X-nya positif, ini tidak masalah, teman-teman. Tidak masalah, karena akan selalu ada nilainya. Sementara kalau kita masukkan X-nya negatif, ini juga tidak masalah. Tapi begitu kita masukkan X-nya sama dengan 0, ini masalah, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan berapa 1 dibagi 0. Gak ada bilangan yang akan memenuhi 1 dibagi 0. Oh ya teman-teman, jadi 1 dibagi 0 itu bukan tahingga ya teman-teman. Tahingga itu adalah limit dari 1 dibagi 0. Bukan hasil 1 dibagi 0. Jadi 1 dibagi 0 itu bukan tahingga, tapi dia tidak terdefinisi. Jadi artinya tidak ada nilai yang memenuhi 1 dibagi 0. Sehingga kita punya masalah. Jadi untuk batasan-batasan pada domain, ini kita biasanya akan lihat dari akarnya maupun juga pecahan. Kalau akar, dia harus selalu bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0, sementara kalau di pecahan, dia tidak boleh sama dengan 0. Jadi untuk pecahan, ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sementara untuk di akar, bilangan di dalam akar, ini harus selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya, kita akan mengenal juga yang namanya range. Range ini adalah daerah hasil pemetaannya. Daerah hasil pemetaannya dari si fungsi tersebut. Jadi, di mana saja nilai Y akan dapat terdefinisi, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, Y sama dengan akar X, artinya nilainya akan selalu positif, karena hasil akar akan selalu positif. Jadi, hasil dari Y sama dengan akar X, ini akan menunjukkan range-nya akan selalu positif. Range-nya adalah X yang lebih besar sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan range-nya dalam bentuk 0, hingga. Sementara untuk 1 per X, ini bisa berapa aja nilainya teman-teman. Kecuali 0. Karena tidak ada yang memenuhi 1 dibagi sesuatu jadi 0. Artinya di sini yang akan memenuhi untuk range-nya, hasilnya adalah dari minus hingga sampai 0, tapi 0-nya tidak masuk. Makanya kita akan tutup dengan kurung biasa. Dan juga digabung dengan dari 0 sampai hingga. Ini adalah range dari Y sama dengan 1 per X. Dan selanjutnya kita akan mengenal yang namanya fungsi genap dan fungsi ganjil. Apa sih bedanya fungsi genap dan fungsi ganjil? Sebenarnya tidak lain fungsi genap dan fungsi ganjil itu adalah fungsi di mana apakah nilai fungsi f yang dimasukkan minus x akan sama dengan nilai fungsi fx atau tidak. Nah, kalau dia berupa fungsi genap, dia f min x-nya akan sama dengan fx-nya. Contohnya gimana? Contohnya adalah akar x. Fungsi y sama dengan akar x. Nah, kita masukkan nilai f min x-nya, jadi kita masukkan minus x ke dalam bersamanya, ini akan selalu bernilai x positif atau mutlak dari x-nya.
Sedangkan kalau kita masukkan dia dengan positif X, dia akan juga sama-sama mutlak. Dan contoh dari fungsi genap adalah seperti ini. Ataupun kita kan coba pakai fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri, di mana fungsi genap adalah fungsi kosinus. Pada fungsi kosinus, teman-teman, kalau dia bernilai dalam kosinusnya bernilai 0, dia kan bernilai 1 ya. Kalau dia dan dia periodik setiap 2 pi. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kita coba ambil titik di sini. Dan di sini minus A. Nilai F dari A ini adalah fungsi kosinus. Kosinus X. Nah, nilai dari A, fungsi terhadap A, sama dengan nilai fungsi terhadap minus A. Dan ini adalah contoh dari fungsi genap. Jadi dia akan simetris terhadap sumbu Y-nya. Bisa teman-teman lipat di sumbu Y. Sedangkan kalau misalkan dia fungsi ganjil. Nah, kalau di fungsi ganjil, nilai F dari minus X akan sama dengan minus dari X. Contoh fungsi ganjil adalah fungsi sinus. Fungsi sinus kan seperti ini ya, setiap 2 pi. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ke kiri, seperti ini. Nah, kalau kita ambil di titik A, dan di sini juga titik minus A, kita akan melihat bahwa di sini kita punya Y1. Dan di sini kita akan mempunyai minus dari Y1. Jadi kita akan melihat bahwa F ini adalah Y1. Dan F dari minus A ini adalah minus Y1. Kemudian F minus A-nya adalah minus dari FA-nya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi ganjil, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa melihat kalau dia tidak simetris terhadap sumbu Y-nya. Si sinus X. Nah, bagaimana cara kita tahu fungsi tersebut adalah fungsi ganjil atau fungsi genap? Kalau kita ingin mengecek fungsi tersebut sebagai fungsi ganjil atau fungsi genap, teman-teman tinggal masukkan nilai minus X-nya dan tes apakah sama dengan Fx-nya. Teman-teman uji apakah F min X-nya sama dengan Fx-nya. Kalau dia sama, berarti dia fungsi genap. Sementara kalau dia tidak sama, ini belum tentu ganjil. Nah, teman-teman harus cek apakah F min X-nya adalah minus dari Fx-nya. Kalau iya, ini baru dinamakan fungsi ganjil. Nah, coba teman-teman kita akan coba untuk beberapa latihan soal berikut. Untuk soal pertama, tentukan apakah fungsi berikut adalah fungsi ganjil atau genap. Untuk Fx sama dengan 2x plus 1 per x min 1. Nah, cara menentukannya adalah kita masukkan nilai F minus X-nya. F minus X-nya adalah minus 2x tambah 1 per minus x minus 1. Kemudian kita lihat apakah nilai F minus X sama dengan Fx-nya. Dan di sini kita lihat bahwa dia tidak sama. Dia tidak sama dengan 2x plus 1, x minus 1. Dan apakah dia berupa fungsi ganjil? Kita cek. Kalau kita kalikan minus di sini, berarti jadi minus 2x plus 1 per x minus 1. Berarti minus 2x minus 1 per x minus 1. Dan ini kita menunjukkan bahwa f minus x-nya tidak sama dengan minus fx-nya. Artinya, dia bukan fungsi ganjil dan juga bukan fungsi genap. Sekarang kita coba untuk soal B. Fx sama dengan minus 4. Apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap? Fx sama dengan minus 4. Kita akan tinjau kalau dia dimasukkan minus x. F minus x ya tetap min 4, teman-teman. Jadi karena di sini berupa konstan, artinya berapapun nilai x-nya tidak akan ngaruh. Nah, berarti kalau kita gambarkan grafiknya, teman-teman, sebenarnya grafiknya adalah seperti ini.
X sama dengan Y sama dengan minus 4. Nah, grafiknya tuh konstan. Jadi apapun X-nya, berapapun nilai X-nya, nilainya akan segitu. Maka dia kita kategorikan sebagai fungsi genap. Sekarang kita lihat fx sama dengan mutlak dari 2x. Nah, seperti yang tadi kita udah coba di atas, bahwa fx sendiri, kalau dia berupa fungsi mutlak, dia akan berupa fungsi genap. Nah, tapi kita akan coba untuk sketsakan, kalau fungsi genap, fungsi fx, yang kita lihat dari fungsi fx sama dengan 2x dulu. Fungsi fx sama dengan 2x itu tidak lain adalah fungsi linear dengan kecuramannya 2, dengan gradien 2. Artinya nanti dia di sini akan 1, dan di sininya 2. Nah, apakah fungsi mutlak 2x ini bisa kita bentuk? Nah, karena di sini nilainya positif, nilai dari fungsinya positif, berarti yang di sebelah ruas x positif yang ke sini, ini sudah benar teman-teman. Tapi kita tinjau yang di ruas x negatifnya. Ya, nilainya minus, sedangkan kita mau mutlaknya. Berarti kita mutlakkan semuanya. Kalau kita mutlakkan, berarti teman-teman tinggal balikan atau simetriskan fungsinya terhadap sumbu x-nya. Jadi kita akan dapatkan seperti ini. Dan ini ya, sebentar. Fungsi x-nya akan seperti ini. Ini adalah fx sama dengan mutlak dari 2x. Fx sama dengan mutlak dari 2x. Teman-teman bisa lihat bedanya kalau di mana si mutlak ini mengubah si fungsi yang tadinya berada di bawah sumbu x, kita naikkan semuanya. Atau kita putar terhadap si sumbu x. Itu. Coba kita lihat untuk soal yang D. Kita uji apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap. Fx sama dengan x pangkat 3 per 8. Kalau kita masukkan nilai minus x, berarti dia menjadi minus x pangkat 3 per 8. Dan ini sama aja dengan minus x pangkat 3 per 8. Dan teman-teman bisa lihat kalau di sini nilai f minus x-nya adalah sama dengan minus dari x. Maka fungsi ini adalah fungsi ganjil. Nah, begitu teman-teman untuk menentukan apakah sebuah fungsi adalah fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Sekarang kita akan lihat beberapa latihan soal. Nah, ini adalah soal UTS tahun 2022, teman-teman, di mana kita diberikan sebuah grafik dengan daerah domain dari 1 ke 4 dengan fungsi f. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan gx, yaitu adalah f dari x minus 5 plus 7. Kalau tadi ini adalah grafik, sekarang kita diminta untuk menentukan grafik g-nya. Grafik g-nya kita lihat di sini. Karena tadinya x-nya berupa f, sekarang kita manipulasi gx-nya, yaitu adalah fx minus 5 plus 7. Teman-teman bisa lihat kalau di sini kita ubah di sumbu x-nya dan juga secara vertikal. Jadi kita ubah secara horizontal dengan penambahan 5 ke arah kanan dan juga kita naikkan sejauh 7 ke atas. Jadi grafiknya akan seperti apa? Tadinya dari 1 sampai 4. 2, 3. Jadi grafiknya dari 1 sampai 4. Oke teman-teman, kalau gambarnya agak kurang bagus, tapi semoga kebayang buat teman-teman semua. Nah, sekarang kita tinjau X-nya dulu. Karena dia dikurangin di X, berarti kita geserkan ke kanan sejauh 5. Berarti dari 1, kita geserkan ke 6. 6. Terus kemudian kita naikkan sejauh 7. Kita naikkan sejauh 7, teman-teman. Jadi dari 0, kita naikkan sejauh 7. Jadi sampai 7. Akan di sini. Berarti dari ini adalah starting point kita yang baru. Kemudian
Dari 6 berarti tadinya dari 1 sampai 4, berarti sekarang dari 6 sampai dengan 10. Kan? Sampai 9. 6 sampai 9. Berarti kita mulai dari titik 6,7, kemudian dia akan bertemu di 7,6, lalu dia akan naik kembali sampai di titik 11. Di 11 nanti. Ini di 9,11. Dan ini di 6,7. Jadi grafiknya sekarang kita pindahkan ke kanan dan ke atas. Jangan lupa teman-teman untuk menuliskan sumbu-sumbunya ya teman-teman, garis-garis ini agar lebih jelas. Dan ini dengan 11. Nanti teman-teman bisa gambarkan untuk grafik secara rapi. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan daerah hasil fungsinya. Daerah hasil fungsinya berarti adalah rentang di mana Y-nya. Y-nya dari berapa sampai berapa. Kita lihat bahwa grafik ini, si GX ini, rentangnya pada Y sama dengan 6 sampai Y sama dengan 11. Berarti untuk daerah hasilnya itu adalah dari 7, dari 6, dari 6 sampai 11 teman-teman. Dan dia terdefinisi semua, berarti kita tuliskan dari 6 sampai 11. Oh, sorry teman-teman. Di sini bukan, jawabannya adalah di yang bawah sini. 6,11. Ini untuk daerah hasilnya. Sekarang kita tentukan daerah asalnya. Daerah asalnya adalah daerah di mana X-nya. X-nya dari 6 sampai 9. Berarti kita tahu daerah asalnya dari 6 sampai 9. Nah, ini adalah domain fungsinya dan juga daerah hasilnya. Kita akan coba untuk soal selanjutnya. Tentukan titik pusat dan jejari lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat minus 6Y sama dengan 16. Nah, tadi, seperti cara tadi, kita akan gunakan melengkapkan kuadrat. Jadi kita tuliskan dulu fungsinya, X kuadrat tambah Y kuadrat minus 6Y sama dengan 16. Lalu kita lihat, kalau di X, dia tidak punya variabel X-nya, teman-teman. Variabel di X. Artinya, kita bisa tuliskan sebagai X kuadrat saja. Atau kalau kita mau tuliskan sebagai X ditambah dengan 0 di kuadrat. Dan ditambah dengan Y-nya, dikali nilai setengah dari konstanta yang ada di variabel Y, yaitu minus 3. Minus 3 kuadrat. Dan kita uji sekarang Y minus 3 kuadrat. Ini adalah Y kuadrat minus 6Y plus 9. Nah, yang kita punya kan di sini cuma Y kuadrat minus 6Y-nya. Plus 9-nya kan kita nggak mau ya. Berarti tinggal kita kurangkan dengan 9 sama dengan 16. Yang menjadi X kuadrat tambah Y minus 3 kuadrat sama dengan 25. Dan kita tahu bahwa titik pusatnya hanya berarti sama dengan 0, B-nya sama dengan 3, dan R-nya sama dengan akar dari 25 atau 5. Dan ini adalah untuk titik pusat dan jari-jari dari lingkaran. Soal ini ada di soal UTS tahun 2022 atau 2023 gitu, teman. Jadi memang ada soal-soal yang teman-teman bisa kerjakan dengan mudah dan teman-teman tidak perlu takut mengerjakannya. Jadi memang soal-soal seperti ini biasanya ditaruh di bagian A, di bagian atas. Nah, soal nomor ketiga. Jika GX ganjil dan G2 sama dengan 8, tentukan nilai dari G minus 2 dan G0. Nah, ini adalah soal yang konsep banget, teman-teman. Kalau kita dikasih tahu GX ganjil, GX ini fungsi ganjil. Artinya, G minus X, fungsi dari minus X, akan sama dengan nilai minus dari GX-nya. Minus dari GX. Berarti kalau kita diminta menentukan G dari minus 2, berarti kita tinggal hitung minus G dari 2. Dan kita tahu G2-nya 8, berarti ini sama dengan minus 8. Sementara untuk G0-nya berapa? Kan kita nggak dikasih tahu data ke 0-nya berapa. Teman-teman ingat, kalau dia berupa fungsi genap ganjil, itu simetrisnya terhadap simetris
terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Nah, pada garis ini teman-teman, kita bisa melihat kalau dia akan selalu berpotongan di titik 0,0. Jadi dia akan selalu melewati 0,0. Makanya nilai G0-nya di titik 0, dia akan selalu gitu teman-teman. Jadi untuk nilai G-2-nya adalah -8, sementara untuk G0 adalah 0. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya nih, teman-teman. Diketahui fx adalah 4 sin x dan gx adalah fx minus i per 2. Sketsakan grafik fungsi fx dan gx, serta tentukan daerah hasil dari gx. Nah, kita akan melihat bahwa fungsi fx ini adalah 4 sinus x dan gx adalah f fungsi dari x minus i per. Nah, kalau teman-teman yang ingat, fungsi sinus x itu tadi sebagai fungsi yang periodik dan bentuknya seperti gelombang sampai 2pi. Dan di sini, nah, kalau kita diminta menentukan 4 sinus X, berarti tinggal kita kalikan dengan 4 teman-teman si fungsinya. Jadi kita mengalihkan dengan sesuatu sehingga membuat fungsi itu menjadi lebih besar. Gitu. Jadi kalau kita kalikan 4, berarti yang tadinya batas maksimum sinus adalah dari -1 sampai 1, kita kalikan dengan 4. Kita tarik, kita stretch. Kita stretch, jadi tingginya yang tadinya cuma maksimum di 1, sekarang dia maksimumnya di 4 teman-teman. Ini gambarnya nggak sesuai ya teman-teman, tapi nilainya yang sesuai. Yaitu bahwa di sini fungsinya maksimumnya di 4. Jadi dia semacam di stretch. Tapi kalau misalkan dia dikali dengan bilangan yang berada di antara 0 sampai X sampai 1, ini dia semacam di press. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx sama dengan setengah sinus x, berarti kita press teman-teman. Kita press, jadi kita cuma punya maksimum di setengah dan minus setengah. Artinya kita press fungsinya seperti ini. Sementara kalau kita punya nilai, oh ini bukan x-nya ya teman-teman, ini adalah konstanta depannya. Yang di sini, dari batas 0 sampai 1, itu bukan x, tapi batasannya atau konstanta di depan sinus x. Kalau misalkan dia k-nya lebih besar dari 1, ini dia akan melebar, di stretch, tarik ke atas. Jadi dia akan selalu melebar. Itu gambaran teman-teman. Sekarang kalau kita diminta untuk menentukan fungsi gx, yaitu adalah fungsi dari x minus pi per 2. Nah, kita lihat kalau di sini yang dimanipulasi adalah si x-nya. Berarti kita tinggal geser kanan kiri. Dan sekarang kita lihat karena dia di minus, artinya kita akan geser ke kanan. Berarti kita akan geser ke kanan sejauh pi per 2. Sejauh pi per 2. Nah, berarti tadinya dari sini, kita geser menjadi dari sini. Dan di sini berarti menjadi 2pi tambah pi per 2. Atau 5 per 2pi. Di sininya akan menjadi 3 per 2pi. Di sini pi per 2. Jadi ini adalah grafik dari gx-nya. Sementara ini untuk gitu teman-teman. Sampai sini dulu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Apakah teman-teman semua ada pertanyaan? Permisi Kak. Iya, halo. Ya halo, saya bingung yang bagi nomor 1 Kak. Yang mana nih? Nomor 1 yang ini. Nomor 1 yang ini Kak? Itu kenapa eh, garis pertama sama kurva keduanya itu bisa berubah Kak? Apanya nih yang berubah? Bentuknya atau posisinya?
posisinya. Oh, oke. Jadi, aku ulang aja ya teman-teman. Jadi, di sini kan kita punya grafik yang tadinya ini fungsi fx-nya, grafik fx-nya. Sekarang kita mau cari grafik gx-nya, yaitu adalah f, tapi f-nya, di dalam f-nya itu bukan lagi x, tapi x minus 5. Terus kemudian kita tambahkan dengan 7 dari fungsinya. Karena kita tahu tadi kalau misalkan kita punya fx sama dengan 2x, terus kemudian fx sama dengan 2 dikali x minus 5 misalnya. Nah, kalau grafik fx itu adalah 2x seperti ini grafik fx sama dengan 2x. Ini kita bedakan aja ya biar teman-teman nggak bingung. Grafiknya berbeda ini. Ini untuk gx. Nah, kalau gx dia 2x minus 5. Karena teman-teman akan melihat bahwa dia terdapat perubahan di dalam x-nya, atau secara ini teman-teman bisa lihat kalau dia membuat nolnya beda. Kalau di sini dia akan membuat fx sama dengan 0 di x sama dengan 0. Tapi kalau di sini fx sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan 5. Maka kita tahu kalau grafiknya akan menyentuh y sama dengan 0, yaitu di sumbu x-nya, tadinya kita sentuh di x sama dengan 0 di sini. Sekarang kita sentuhnya di x sama dengan 5. Tapi grafiknya sama aja, karena grafiknya tetap 2 dikali sesuatu. Dan ini artinya menggeser grafiknya ke arah kanan. Nah, sedangkan kalau misalkan ya teman-teman, kita lihat lagi fungsinya fungsi hx misalkan. 2 dikali x minus 5 ditambah dengan 2. Artinya, kita naikkan grafik yang gx tadi, itu kita naikkan 2, teman-teman. Kita naikkan 2 ke atas, karena kita tambahkan dengan 2. Jadi seluruh nilainya akan kita tambahkan dengan 2. Jadi gx-nya akan kita naikkan jauh 2. Ini kita buat warna yang beda. Gx-nya akan kita naikkan sejauh 2. Ini jadi hx-nya. Ini adalah hx-nya. Sementara ini adalah gx-nya, dan ini adalah fx. Gitu. Jadi kalau kita lihat soal yang tadi, teman-teman. Soal yang tadi kita punya grafik yang dimana x-nya kita ubah. Tadinya fx, kita ubah jadi fx minus 5. Artinya kita geser sejauh 5 ke kanan. Makanya grafiknya sebenarnya kita akan geser ke kanan dulu sejauh 5. Jadi kita akan geser semuanya ke kanan. Dari sini berarti kita sampai di sejauh 5 ya. Kita geser ke kanan sejauh 5. Berarti dari sini kita akan geser. Grafiknya seperti ini dulu. Terus karena di sini ada penjumlahan di belakang, artinya kita naikkan grafiknya sejauh 7. Kita naikkan seluruhnya dengan 7. Kita naikkan 7. Oh ini berarti, oh ya maaf, ada kesalahan ya teman-teman. Ini bukan 7 ya berarti. Ini jadinya 8. 8 di sini. Ini ketemu di 6,8. Dan di sini adalah 9,11. Menjawab atau tidak nih, George? Menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, sama-sama. Oke, Pak, nentuin domainnya gimana ya, Kak? Oke, kalau teman-teman masih bingung. Sebentar ya teman-teman, baterai aku lowbat, aku izin ambil cas. Oke, thank you teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, untuk yang tadi ada yang nanya,
bagaimana cara menentukan domainnya. Nah, cara menentukan domain adalah kita lihat di mana fungsi tersebut dapat terdefinisi, teman-teman. Eh, Bagaimana sih cara menentukan domain? Cara menentukan domain pertama-tama adalah kita harus lihat fungsinya. Kapan dia tidak bisa terdefinisi. Nah, tadi kan aku udah memberikan batasan bahwa kalau fungsi akar yang di dalam akarnya ini harus selalu bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0. Sementara kalau fungsinya berupa fungsi pecahan, dia harus X-nya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau fungsi-fungsi selain itu bisa berapa aja teman-teman. Jadi misalkan ya, fungsinya adalah seperti ini. Fx sama dengan 2. Kalau teman-teman lihat di sini, dia tidak ada kendala di berapapun X-nya. Mau teman-teman masukkan X-nya sampai 1000, atau X-nya juta, atau X-nya sama dengan 0 pun, dia akan selalu ada, teman-teman. Lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan dia fungsinya selalu terdefinisi dimanapun. Artinya, domainnya atau daerah asalnya adalah X seluruh anggota bilangan real. Atau kita bisa tuliskan dari minus tahingga sampai tahingga. Tapi kalau kita misalkan diberikan fungsi seperti ini, fx sama dengan 1 per 1 plus 2x. Nah, kita tahu kalau di pecahan, penyebutnya tidak boleh 0. Tidak boleh sama dengan 0. Artinya, yang bawah ini, teman-teman, tidak boleh sama dengan 0. 1 tambah 2x-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya 2x-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan X-nya tidak boleh sama dengan setengah. Jadi kalau X-nya setengah, dia tidak terdefinisi. Sekarang kita coba masukkannya. Kalau X-nya setengah, 1 per 1 tambah 2 kali setengah. Oh, sorry teman-teman, bukan setengah, minus setengah. Kalau kita masukkan di sini minus setengah, berarti jadi 1 tambah minus 1. Jadi 1 per 0. Dan 1 per 0 ini tidak ada. Makanya dia tidak terdefinisi. Artinya, sedangkan kalau misalkan X-nya negatif, berapapun selain minus setengah, dia akan selalu terdefinisi. Karena nilainya tidak akan pernah nol lagi bawah sini. Dan X-nya positif dan juga tidak pernah nol. Kalau X-nya nol, dia juga tidak akan membuat fungsinya bermasalah. Dari nol, berarti jadi 1 per 1. Artinya 1. Nah, artinya di sini yang bermasalah hanya kalau X-nya minus setengah. Berarti kita tahu dia akan memiliki domain fungsinya adalah dari minus hingga sampai minus setengah, dan minus setengahnya nggak ikut. Makanya kurungnya kurung biasa. Kemudian digabung. Dan juga dari minus setengah sampai tahingga. Jadi itu daerah domainnya untuk fungsi ini. Sedangkan kalau kita lihat fungsi akar, fx sama dengan akar kuadrat. Ini ada teman-teman, x minus 5. X minus 5. Nah, kalau tadi kita di dalam akar, yang di dalam akarnya harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Berarti artinya X min 5 harus lebih besar sama dengan 0. Artinya X-nya harus selalu lebih besar atau sama dengan 0. Dan domain fungsinya dari 5, dan 5-nya ikut ya teman-teman. Kalau di sini tandanya sama dengan 5 sampai dengan tahiyah. Ini untuk domain fungsinya. Gitu. Menjawab nggak tuh tadi yang nanya soal bagaimana cara menentukan untuk domain fungsi?
Apakah menjawab? Oke, sama-sama. Kita akan coba lagi mungkin untuk satu soal lagi kali ya teman-teman. Terakhir, ini soal ini. Tentukan daerah asal dari fungsi-fungsi berikut. Nah, untuk yang A, fx sama dengan x kuadrat tambah x minus 1. Nah, kalau dia berupa fungsi polinomial atau fungsi pangkat, teman-teman, ini dia tidak akan masalah. Jadi, x-nya berapapun terdefinisi. Berarti x-nya adalah seluruh himpunan bilangan real, teman-teman. Penjelasannya adalah x seluruh anggota bilangan real. Berapapun x-nya tidak akan masalah. Kalau dia bentuknya polinom, derajat berapapun. Nah, kalau yang B, kita lihat. Fx sama dengan akar dari 2x minus 6. Nah, karena dia berupa fungsi akar, artinya yang dalam akar tidak boleh kurang dari 0. Dia harus lebih besar sama dengan 0. Hanya 2x lebih besar sama dengan 6, dan x-nya lebih besar sama dengan 3. X-nya lebih besar sama dengan 3. Ini untuk yang B. Berarti untuk daerahnya, daerah penyelesaiannya, daerah domainnya itu adalah dari 3, pakai kurung siku karena 3-nya juga ikutan, sampai hingga. Ini adalah ikutan x yang menjadi domainnya. Dan yang C, fx sama dengan 1 per x kuadrat minus 3x plus 2. 1 per x kuadrat minus 3x plus 2. Nah, kalau tadi aku sebut kalau dia polinom atau fungsi pangkat, nggak masalah berapapun x-nya. Tapi teman-teman harus lihat di sini. Fungsi pangkatnya itu bukan sebagai bilangan di pembilang, tapi dia ada di penyebut dan penyebutnya pecahan. Dan penyebut pecahan tadi, penyebut pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya, x kuadrat minus 3x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Dan ini bisa kita faktorkan menjadi x minus 2 dan juga x minus 1 sama tidak boleh sama dengan 0. Artinya, ada dua faktor di sini yang membuat dia tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 2 dan x-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi, nanti kita akan punya daerah definisinya, domainnya, ini adalah seluruh bilangan real kecuali 2 dan 1. Artinya kita tuliskan dari minus hingga sampai 1, dan 1-nya tidak ikut, kemudian digabung dengan 1 sampai 2, dan digabung dengan 2 sampai hingga. Jadi ada 3 daerah di mana X-nya terdefinisi. Atau teman-teman bisa tuliskan domain fungsinya adalah X anggota bilangan real dengan X tidak sama dengan 1, atau X tidak sama dengan, bukan atau, dan ya, X-nya tidak boleh sama dengan 1, dan X-nya tidak boleh sama dengan X-nya tidak boleh sama dengan. Teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Selanjutnya, untuk yang D, fx sama dengan akar dari x kuadrat minus 4. X-nya akar dari x kuadrat minus 4. Nah, kalau tadi kita punya ketentuan pecahan penyebutnya tidak boleh 0, dan juga akar di dalam akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi artinya kita punya dua ketentuan di sini, teman-teman. Pertama, di dalam akarnya harus 0. Berarti x kuadrat minus 4-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dan juga akar x kuadrat minus 4 ini tidak boleh sama dengan 0.
Ya, kita selesaikan keduanya. Yang pertama di sini, x kuadrat ya harus lebih besar dari 4. Berarti x-nya itu bisa kita pecah menjadi x kurang dari minus 2 atau x lebih besar dari 2. Sedangkan kalau akar x kuadrat minus 4-nya tidak boleh sama dengan 0, artinya dalam sini tidak boleh 0. X kuadrat minus 4-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya x kuadrat tidak boleh sama dengan 4. X-nya tidak boleh sama dengan plus minus 2. Artinya, kita gabungkan kedua solusi ini untuk menentukan domainnya. Kalau kita di sini buat garis bilang, domain 2, 0, dan 2, yang pertama kita punya x-nya harus kurang dari minus 2, dan x-nya lebih besar sama dengan 2-nya bulat. Tapi yang kedua, dia boleh di seluruh bilangan asal dia tidak sama dengan minus 2 atau 2. Jadi kita bolongkan di sini. Ini minus 2 dan 2. Ini tidak boleh sama dengan minus 2 dan 2. Nah, berarti daerah penyelesaian totalnya adalah dia harus memenuhi ini dan ini, tapi dia tidak boleh sama dengan 2 atau minus 2. Berarti domain fungsinya adalah x kurang dari minus 2 atau x lebih besar dari 2. Yang bisa kita tuliskan sebagai minus a hingga sampai minus 2 dan juga 2 sampai a hingga. Ini adalah domain fungsinya. Selanjutnya, untuk yang soal E, fx sama dengan akar x tambah seper x-nya 3. Jadi, kita punya dua kasus di sini. Ini fx sama dengan akar x dan ditambah 1 per x min 3. Kalau di akar tadi tidak boleh 0, berarti di dalam akarnya adalah x. Harus lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, dan untuk pecahan, dia penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti x min 3 tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh 3. Berarti kita punya dua daerah. Pertama, x-nya harus lebih besar dari 0, dan juga x-nya tidak boleh sama dengan 3. Jadi di 3 dia bolong. Berarti artinya hasilnya adalah dari 0 sampai 3, dan dari 3 sampai ke hingga. Berarti domain fungsinya adalah dari 0. 0-nya boleh ya teman-teman. Karena di sini sama dengan kan pakai kurung sini. Dari 0 sampai 3. 3-nya kurung biasa karena tidak termasuk. Digabung dengan dari 3 sampai tak hingga. Nah, kita teman-teman. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, sketsakan grafik. Kita pindahkan saja. Kita diminta untuk sketsakan grafik. Kalau misalkan teman-teman diminta untuk men-sketsakan grafik, berarti artinya teman-teman harus buat dia dalam fungsi yang sederhana dulu. Contoh untuk yang fx adalah 3x plus 1. Berarti kita buat dalam fungsi yang sederhana, yaitu fx sama dengan 3x. Fx sama dengan 3x itu adalah fungsi linear. Ya, naik. Fungsinya linear. Dan di sini 0,0, di sini 1,3. Nah, sekarang kita menambahkan dengan 1. 3x ditambahkan 1. Berarti kita naikkan fungsinya jauh 1, Pak. Kita naikkan seperti ini.
sampai kena 3 ya, karena naiknya cuma 1. Kita naikkan di sini ketemu di 1. Ini adalah fungsi fx sama dengan 3x plus 1. Untuk yang B, fx sama dengan x kuadrat minus 4x. Untuk yang B, kita lihat dia berupa persamaan kuadrat. Berarti teman-teman ada sedikit kendala. Kalau sekarang kita lihat yang B, fx-nya adalah x kuadrat minus 4x. Dan kita tahu bahwa grafik x kuadrat minus 4x, kita mulai dari yang sederhana dulu, teman-teman. Ini grafik x kuadrat. Dan kalau dia x kuadrat minus 4x, jadi dia dikurang sesuatu. Kita bisa lihat di mana titik dia mencapai 0. Kita bisa faktorisasi x dikali x minus. Dan kita akan cek di mana saja fx-nya sama dengan 0. Yaitu di saat x sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 4. Artinya, teman-teman, di sini dia akan bertemu di x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Bertemu dengan sumbu x-nya. Artinya, grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi teman-teman tinggal lihat kapan dia buat nolnya. Kadang teman-teman tidak perlu untuk menggeser-geser, tapi teman-teman tinggal uji coba di mana saja sih titik dia. Kemudian x sama dengan akar 9 minus x kuadrat. 9 minus x kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, kalau gx ini adalah fungsi akar. Fungsi akar tadi bentuknya seperti ini. Nah, ini fungsi akar x. Y sama. Sekarang kita diberikan y dan akar 9 minus x kuadrat. Kita cek dulu, cek di mana gx-nya sama dengan 0. Artinya, akar 9 minus x kuadratnya sama dengan 0. Itu saat 9 minus x kuadratnya 0, artinya x kuadratnya sama dengan 9. Dan x-nya saat plus minus 3. Nah, tapi teman-teman lihat, di sini fungsinya fungsi akar. Artinya, dia harus selalu positif, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa dia akan selalu positif nilai akarnya. Kalau kita cek dari 3 kanan, dia justru akan tidak bernilai, teman-teman. Karena di dalam akar itu tidak mungkin negatif. Oh ya, ini berarti harusnya bukan sama dengan. Kita akan cari, karena dia punya batasan bahwa di dalam akar 9 minus x kuadrat ini, itu tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh kurang dari 0. Berarti x kuadratnya x kuadrat kurang dari minus 9. Berarti x kuadratnya lebih besar dari 9. Nah, harus lebih besar dari plus minus 3. Tapi teman-teman lihat di sini. Kalau misalkan kita masukkan x-nya plus 3, lebih besar dari plus 3, nilai grafik ini akan bernilai negatif, teman-teman. 9 kurang sesuatu yang lebih besar dari 9, dia akan negatif. Berarti grafiknya tidak mungkin ke kanan. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan grafiknya lebih besar dari minus 3 kiri. 9
akar 9 dikurang yang lebih kecil dari minus 3, bisa saya minus 4, kuadratkan. Akar 9 minus 16, dan ini negatif. Berarti grafiknya juga nggak mungkin ke sini. Artinya grafiknya ada pada interval ini, teman-teman. Interval yang interval ini. Nah, grafiknya seperti apa? Kita akan cek. Kalau dia pada saat X sama dengan minus 3, dia yang terjadi apa? Akar 9 minus 3 kuadrat, ini adalah 0. Berarti saat dia X sama dengan minus 3, dia grafiknya 0. Sementara pada saat X sama dengan 3, dia grafiknya adalah 0 juga, teman-teman. Berarti grafiknya di 0. Sementara kalau kita cek di X sama dengan 0, X sama dengan 0, berarti 9 minus 0 kuadrat. Justru dia 9. Artinya kita tahu bahwa grafiknya akan seperti ini. Jadi ini untuk grafik dari akar 9 minus X kuadratnya. Dari minus 3 sampai 3. Yes. Dan di sini yang harus di 9. Oke. Ya, teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih ya, ada yang revisi nih bahwa akar 9. Ya, teman-teman, jadi untuk akar 9 di sini plus 3 ya, teman-teman. Akar 9 di sini plus 3. Tapi kenapa kita cek juga minus 3? Karena di sini kita akan mencari nilai X yang memenuhi. Sehingga menjadi 9. Makanya X-nya plus minus 3. Tapi untuk yang di sini, begitu kita akar, ini salah ya teman-teman, ini harusnya dari akar 9 yaitu 3. Jadi begitu aja teman-teman untuk pembahasan matematika 1A hari ini, mulai dari fungsi tadi teman-teman, kemudian kita juga udah bagaimana cara membuat grafik, dan juga bagaimana cara menentukan grafik itu atau fungsi dari suatu persamaan. Yang mana nih yang nanya? Kenapa itu lebih kecil dari 0, Kak? Yang sebelah mana? Soal yang terakhir. Oh, kenapa soal yang terakhir? Sembilan dan kurang dari. Oh, oke oke. Thank you buat Emir Gofran. Iya ya. Pantas tadi aku juga bingung teman-teman kenapa di sini jadi seperti ini. Ini salah ya teman-teman. Harusnya karena dia di dalam akar dia lebih besar dari 0. Makanya minus x kuadratnya akan lebih besar dari minus 9. X kuadratnya kurang dari 9. X-nya kurang dari. Oke, terima kasih ya yang udah revisi tadi ada Emir Gofran dan juga Rizky Setiawan. Terima kasih teman-teman udah revisi. Tapi ini untuk grafiknya sudah benar ya teman-teman. Jadi grafiknya seperti ini. Thank you. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan materi hari ini? Baik, kalau tidak ada, aku izin untuk share screen. Nanti teman-teman untuk pembahasannya, videonya akan ada di YouTube-nya eduklas.id dan juga untuk keterangan ini akan aku kirimkan. Untuk selanjutnya, aku serahkan ke Kak Atrisa. Ada Kak Atrisa. Halo teman-teman semua. Suaraku kedengeran jelas gak? Aman-aman Kak Atrisa. Waktunya dokumentasi buat teman-teman semua nyalain kameranya ya buat hari ini.
Aku tunggu sampai jam 8.37 deh ya. Yuk on cam ya teman-teman, yuk. Nah, yuk kita mulai dokumentasinya dari slide 1 aja ya. 1, 2, 3. Bentar ya, aku cek dulu ya. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Buat confirm boleh ditutup ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak untuk kegiatan trial class eduklas.id hari ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau tadi ada sedikit kendala dan terima kasih banyak teman yang udah aktif join terus yang eduklas.id. Buat teman-teman semua masih ada beberapa kelas selanjutnya baik dari kimia maupun fisika dan juga persiapan tes. Teman-teman bisa ikutin, stay tune aja di grupnya Eduklas for TPB ataupun ikutin Instagram dari eduklas.id. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman semua. Thank you ya.